Saya ini sebenarnya udah selesai mendampingi Peggy ya. Saya rencananya sih ingin menyampaikan, silahkan ya, karena banyak kontroversi ya, nanti saya akan ngobrol dengan ketua tim Ibu Yanti dan keluarga Peggy bahwa saya sudah artinya silakan udah nanti ada apa-apa tidak perlu didampingi saya lagi gitu, karena saya pikir sih sudah ya, karena banyak kontroversinya itu jadi serba salah saya. Ya, saya pengennya sih udah lepas ya, karena udah selesai ya, Peggy bebas. Saya inginnya sih sudah, makanya nanti akan saya bicarakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mesjo Afisa. Pada video kali ini saya mau berbagi informasi seputar Peggy Setiawan ya, yang mana pengacaranya Peggy Setiawan yaitu Tony RM akan meninggalkan Peggy Setiawan. Dan tanggapan dari Peggy Setiawan itu, Peggy Setiawan menangis, apakah apa penyebabnya kok sampai-sampai Bapak Tony RM akan mundur dari kuasa hukum Peggy Setiawan. Yuk, seperti apa keseruannya, langsung saja menuju ke videonya. Let's go. Sadis itu memanfaatkan katanya. Ada tuh ya salah satu netizen yang paling sadis tuh memanfaatkan Peggy kan itu. Iya, Peggy Tony. Ajak aja puasa, Kang. Puasa. Iya, Bro. Jadi tetap aja Peggy itu. Iya, kadang nggak kuat, Bro. Kenapa? Kang Tony. Ya maksudnya tetap aja kan, terserah saya. Iya. Kuat. Coba ditanya tuh Peggy-nya. Saya belum pernah menyampaikan nih, Bang Abe. Apa? Oh iya, gini, Peggy ya. agak minggir dikit tuh, agak berisik tuh ibunya. Iya. Iya, Bang. Gini. Jadi ceritanya kan kemarin itu terlontar lah satu pernyataan dari Kang Tony yang disebutkan akan pisah jalan dengan Peggy, artinya akan mundur dari pengacaranya Peggy Setiawan gitu. Iya. Ini hanya lebih karena adanya belakangan ini ada hal-hal yang terjadi belakangan inilah gitu. Kalau Peggy menanggapinya gimana? Kang Tony katanya akan bicara sama keluarga nanti. Ini kan hanya pembukaan aja kalau bicarakan. Tapi kalau misalnya Kang Tony nyampein kayak gini, seperti apa pandangannya Peggy sekarang? Kalau Peggy saya pribadi, ya Pak. Peggy paham belum pertanyaannya, Bang Abe? Belum paham Pak. Gini Pak, gini. Intinya Kang Tony menyampaikan akan mundur dari pengacaranya Peggy. Peggy gimana tanggapannya? Kalau saya pribadi sih ya benar ya, bakal ngerasa kehilangan karena selama ini kan saya udah nganggap Pak Tony itu sebagai apa ya, bapak kedua lah, sama yang lain juga sama semuanya segitu. Jadi ya rasa sedih sih ada Bang, sedih, terus rasa kehilangan sih mungkin bakal terasa banget sih. Tapi mau nggak ditinggal sama Kang Tony? Kalau saya sih ya enggak sih Pak. Jadi karena gini, ya jangan sampai putus lah silaturahmi juga. Karena saya udah terlalu gini nganggap sebagai keluarga lah, bagian keluarga gitu. Jadi sebetulnya Peggy masih ingin terus didampingi oleh Pak Tony ya? Iya, meskipun itu iya Pak. Tinggal perempuan 2, cowoknya 1. Gimana tuh Kang Tony? Anak putri 1, Ya kan saya tadi ngomong, saya nggak tahu Peggy dan keluarganya ini nanti gimana responnya, saya bilang kan. Ya makanya dinaikin ini kan biar denger sendiri. Saya belum pernah menyampaikan ke Peggy. Dan Bang Abe sendiri tadi yang menyampaikan kan. kamu jawab Karena saya kalau menyampaikan juga sebenarnya nanti ke keluarga kan. Tapi ya berhubung Bang Abe
pingin Peggy naik di sini mau menanyakan ya itu jawabannya Peggy-nya begitu. Ya nantilah ngobrol sama keluarga. Iya. Ngobrol sama Ngobrolin Peggy lah. keluarga. Diobrolin Iya. aja, kan ada kalau satunya bisa Ya. dibilang gitu. Sebenarnya Peggy, saya tuh apa ya, capek dengerin orang-orang yang dikiranya saya yang mengatur-ngatur Peggy, saya yang melarang-larang Peggy, capek dengernya. Makanya dengan saya tidak berada di samping Peggy lagi, ya silakan gitu loh, Peggy-nya sendiri silakan nanti. Kan nggak ada Tony nih, jangan sampai kalau ada saya kan selalu jadi kambing hitam, seolah-olah saya yang melarang Peggy untuk ketemu si A kan gitu, seolah-olah saya. Tapi kalau saya nggak ada, ya silakan, biar saya nggak jadi kambing hitam lagi kan gitu. Itu sih sebenarnya tujuan utama saya kan. Bukan berarti saya juga nggak tega Bang Abe sebenarnya. Cuma kan fenomena ini kan muncul terus tuh di media sosial kan. Ini kemana? Ya Peggy mungkin denger ya, lihat ya di media sosial ya. Iya denger Pak. Saya boleh kasih masukan nggak? Kan? Iya bang. Boleh Bang. Bang Juri. Ini Peggy, kalau boleh ngasih masukan nih, Kang Tony ini gimana pun kan dari awal perjuangan keadilan cobalah dibicarakan baik-baik gitu, dan semoga bisa menahan supaya tidak dilepas oleh Kang Tony. Amin. Jadi apa untungnya gitu kedepannya Peggy? Karena apa? Karena kamu kan orang yang sering tampil di media belakangan. Iya. Kamu juga sering diwawancara belakangan ini. Kalau kamu tampil di TV itu akan muncul sebagai produk pers gitu. Iya. Kalau kamu tampil di podcast, nah itu bisa jadi ada pintu masuk untuk lawan-lawan untuk menjatuhkanmu gitu. Iya. Jadi kamu tetap butuh dijagain. Gimana pun banyak yang senang Peggy keluar, tapi ada yang nggak senang kamu keluar. Itu saya kasih Iya, tahu aja. benar. Dan sampai kapanpun orang-orang ini akan tetap berupaya untuk mencari jalan untuk menjatuhkanmu. Gitu. Iya, Saya harus kasih tahu itu dari awal. Bener. Jadi gimana pun kamu harus tetap butuh pengacara di sampingmu. Iya bener. Sekarang balik lagi di kamu dan keluargamu. Iya. Apakah kamu merasa apa yang dilakukan Kang Tony selama ini ikhlas dan betul-betul menjagamu dengan serius dan sungguh-sungguh? Kalau kamu rasa itu betul, kamu lanjutkanlah sama dia. Tapi kalau kamu rasa bahwa kamu sudah cukup dan merasa bahwa kamu bisa jalan sendiri dengan pengacara yang lain atau pihak yang lain, lagi-lagi itu keputusanmu sendiri. Tapi saya hanya mau ngasih masukan aja. Masukanku ya tetap aja beriringan sama Kang Tony. Ini masukanku ya teman-teman ya. Ini disaksikan nih sama 5.200 yang nonton. Jadi teman-teman dari 5.200 orang nih yang dari berbagai daerah nih. Mas Kurendi. Saya Abraham Silaban, saya mendukung Peggy untuk tetap ada di jalan yang bersamaan dengan Kang Tony. Gitu. Iya Bang. Jadi saya juga pengennya kayak gitu Bang. Jadi ya apa ya, saya kan ya butuh gini lah. Saya kan udah terlalu terlalu dekat sama Pak Tony, dan keluarga saya juga udah nggak senyaman sih Bang. Jadi ya saya juga membutuhkan semuanya gitu Bang. Jadi nggak cuma Pak Tony aja, tapi saya semuanya Bang, karena mereka kan udah baik sama saya juga. Betul. Mereka udah sangat berjasa sama saya. Jadi saya ngerasa bahwa mereka itu udah bagian dari keluarga saya gitu Bang. Betul. Itu sih. Betul ya, kita bisa menghargai siapapun. Tentu apalagi kita harus berterima kasih buat semua pihak. Kan Peggy juga udah sampaikan itu keluar Buat semuanya gitu Bang. buat tahanan juga, buat semuanya, bahkan buat pengacara, buat netizen, bahkan nih Peggy keluar tuh saya kasih pertanyaan loh itu teman-teman. Ini kalau ada yang mencermati program The Prime Show, saya kasih pertanyaan. Peggy, kamu kasih ucapan selamat, kamu ucapkan terima kasih bukan hanya kepada media, bukan hanya kepada netizen, bukan hanya kepada pengacara, tapi kamu juga ucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi, Presiden Republik Indonesia, termasuk juga kepada Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto. Benar. Itu kamu luar biasa loh. Kamu tuh pasti maju mana Mas? Maju mana? pasti didengar tuh oleh Pak Prabowo apa yang kamu sampaikan. Gitu. Dan itu udah disampaikan. Jadi itu udah apresiasi setinggi-tingginya loh buat Made pemen ya Mas? yang memberikan terus kepada Peggy Setiawan. Kalau kita udah orang yang ikhlas sih, ya ikhlas aja gitu, menerima itu dan senang, happy lah.
Iya. Iya. Jadi besok diomongin lah baik-baik, katanya Kang Tony mau ketemu sama keluarganya Peggy. Coba nanti diomongin gitu Iya, kan, Pak. seperti apa Iya, gitu Pak. kan. Ya semuanya tentu Iya. punya inilah. Semuanya punya sumbangsi. Pengacara juga Iya. bukan hanya Kang Tony. Pengacara dari Iya. Jakarta juga banyak. Bang Insang, Iya. Bang Niko Kili, Iya. terus si Bang Marwan. Iya, Terus benar. siapa itu? Banyak. Ya, Bu Sugianti dan timnya, mereka kan orang-orang yang hebat lah, yang udah berkontribusi banyak ke Iya. Peggy juga. Jadi Iya. coba semua keputusan ini kan balik lagi ke Peggy gitu. Iya. Semua itu punya jasa tentu, tapi lagi-lagi keputusan kembali kepada Peggy dan keluarga. Itu Peggy. Iya, benar. Iya, Pak. Cuma Ya, kalau saya tadi saya mendengar jawaban Peggy langsung ya, mendengar jawaban Peggy langsung bahwa inginnya kan tetap saya terus mendampingi. Mhm. Ya, makanya nanti saya akan ngobrol juga dengan Ibu Yanti gitu. Nah, gimana suara terbesarnya kan gitu sana. Bu Yanti ini kan ketua tim advokasi Peggy kan. Betul. Nah, nanti di rumah Ibu Kartini. Sebenarnya mau tadi sore rencananya. Tadi kan Ibu Sri kan tadi ngomong kan ya. Iya, yang tadi sama Ibnu tadi kan. Iya betul. Sebenarnya tadi sore mau ke sana, mau menyampaikan hal itu. Cuma karena saya masih kurang yang fit, jadi saya tunda sama B. Ya, mungkin besok atau lusa sekalian nonton sidang lah. Mungkin ya. Ya, saya sudah mendengar sih jawaban Peggy tadi. Makanya tinggal nanti saya akan berundingkan kan gitu. Ya, berundingkan dengan tim Ibu Yanti, ya, kemudian keluarganya juga Ibu Kartini kan gimana kan, Lucy kan. Habis saya nih gini ya, orang bantu kok disalahkan, jadi saya bingung kayak gini, serba salah itu. Ya, jadi orang sudah membantu, itu yang saya inginkan itu kan sebenarnya suara diam saja itu udah nyaman ya. Tapi kalau gara-gara ada Tony misalnya di situ, selagi ada Tony nanti menghalangi ketemu si A si B, lah ya lama-lama kan dia ngapain juga sih saya harus apa ya, semacam dikira saya apa memanfaatkan Peggy lah, yang mengatur semua Peggy. Ya tanya Peggy-nya tuh. Nggak ada saya memanfaatkan atau mengatur-ngatur Peggy kan. Justru Peggy bisa membayangkan mungkin kalau seandainya jalan diundang ke Jakarta ya Peggy-nya, nah terus mungkin saya nggak mendampingi kan ya mungkin pastilah selama ini sama saya yang tadi kan merasa kehilangan kan itu ya pasti itulah. Nah, tapi ya selain saya memang ada lah ya, banyak teman-teman pengacara kan banyak tadi, Bang Leo kan, Abang Abe kan tadi sebutin kan. Betul. Iya, tapi kembali ke Peggy-nya dan mas keluarga kan nanti seperti apa nanti merespon saya kan, itu sih Bang Abe. Ya lihat aja nanti. Ya nanti dirembukan. Yang penting kan Peggy sampaikan niatnya saja, Peggy. Kan kamu kan yang apa? Yang merasakan juga kan, ya kamu yang merasakan, kamu yang memberikan penilaian nanti gitu. Kan seperti apa jalannya. Ya gitu. Apa? Melakukan itu dengan kelapangan hati gitu. Jadi jangan berat hati, jangan karena keterpaksaan gitu, Peggy. Itu keputusan ambil sendiri. Yakin aja, yakin gitu.
Tahu juga mengakses diri ini juga nggak susah kok kita. Saya kan wawancara kau berkali-kali. Saya udah wawancara Peggy berapa kali? Udah berkali-kali saya wawancara Peggy. Banyak ya. Saya janjian sama Peggy segala macem gitu kan. Dan nggak masalah juga dan mudah juga mengakses Peggy juga gitu, dan nggak ada larangan dari pengacara Tony RM juga ke kami kan. Saya pikir ke masing-masing media juga gitu. Bang Tony pernah melarang media untuk wawancara Tony, nggak mau wawancara Peggy nggak? Nggak ada, tanya sama Peggy, nggak ada. Ya, Peggy. Nggak ada bang, Malah nggak ada. Makanya nggak ada dia wawancara di rumah waktu sidang PK Tatal sendiri, PK Saka Tatal tuh sendiri loh si Peggy-nya kan di rumah iya kan. kan Bang Abe wawancarai kan, ada saya ya di duduk gitu kan. Betul. Ya, saya tahu ya, saya gini lah, media-media itu kan media profesional ya. Nah kan saya udah percaya semua kalau ke media itu sebenarnya Bang Abe. Justru di podcast ini yang ngobrol panjang lebar sampai setengah jam 1 jam ini yang kadang apa ya, Peggy itu kan kalau menjawab kan singkat cepet ya. Lalu tanya lagi, jawab lagi singkat cepet, tanya lagi, jawab singkat lagi cepet. Lalu mau tanya apa lagi coba kan itu. Nah terkadang nanti hal-hal yang tidak penting yang kemudian jawaban Peggy gitu akhirnya beda dengan yang sebelumnya dan seterusnya kan. Itu yang terkadang saya khawatir kan, itu dijadikan apa semacam justifikasi ya oleh orang yang tidak suka kan. Ini Peggy beda nih omongannya, Peggy membohong nih, itu sebenarnya yang saya khawatirkan. Jadi justifikasi publik lah ya yang saya khawatirkan, bukan hukum. Kalau hukum insya Allah lah aman. Saya kan harus menjaga Peggy dari sisi sikap komunikasi di media juga kan, Bang Ado. Sebenarnya itu sih sebenarnya tujuannya tadinya kan. Iya betul, dan harus diingatkan bahwa lagi dan lagi ya, ini udah kayak radio rusak nih saya, kayak kaset rusak nih saya ulangin Bang Tony bahwa perjuangan ini perjuangan kemanusiaan ya teman-teman gitu, dan perjuangan ini diawali dengan dasar itu, keterpanggilan untuk kemanusiaan. Itu yang disampaikan oleh Kang Tony dan melakukan itu tanpa bayaran, melakukan itu dengan keikhlasan dan terpanggilan gitu loh, dan bukan berdasarkan kehendak pribadi, motif kepentingan tertentu, apalagi politik tertentu di Kang Tony. Nggak ada. Dan dia udah jawab sama dia, saya tanya mau jadi wali kota Cirebon nggak, mau jadi bupati Cirebon nggak, atau mau jadi politisi nggak, dan sebagainya, enggak gitu. Jadi murni bener melakukan tugas itu ke Peggy itu keterpanggilan gitu. Jadi saya tadi cerita nih Peggy soal seorang lawyer kan selalu ada apa istilahnya, honorarium lawyer dan segala macam. Jadi dia dengan memberikan waktu, memberikan tenaga, pikiran, energi tanpa ada bayaran segala macam, itu sudah jauh melebihi dari mungkin rupiah-rupiah yang belakangan ini Peggy terima. Mungkin pernah Peggy terima jadi narasumber di mana, terus jadi bintang iklan di mana dan segala macam gitu loh. Bisa dibayangkan loh upaya litigasi yang dilakukan oleh lawyer dan kawan-kawan itu hebat. Bukan hanya Kang Tony ya, saya bilang ya, semuanya tentu aja, semua punya andil dan punya bagian itu kan. Ini kan kerja tim kan sebetulnya gitu. Jadi itu yang harus ditekankan teman-teman, bahwa ada dukungan dari netizen, yes, bahwa ada support dari platform media sosial ya pastilah, tentu aja. Pers jangan dilupakan, gimana pun pers jangan dilupakan ya. Satu teman-teman, pers itu pilar demokrasi, dia pilar keempat demokrasi, dia ada dalam realnya dan dia bekerja tanpa muatan politik-politik tertentu dan sebagainya. Makanya ya itu yang kita lakukan. Makanya gitu Peggy, tetap semangat lah. Saya yakin kamu sama Kang Tony tetap berjaya. Amin. Ini ada Putri Bae, sapa aku Pak Tony katanya. Oke, Putri Bae, saya sapa nih Putri Bae. Bicara semangat Peggy. Terima kasih. Katanya Peggy sedih katanya. Komentar-komentarnya. Tuh semangat Peggy tuh, katanya tuh banyak tuh. Tadi dilakukan jajak pendapat di sini Peggy, jajak pendapat siapa yang
sepakat Peggy berpisah atau sepakat Peggy tidak berpisah dengan Pak Tony gitu. Hampir semua yang ngikutin ini kelihatannya nggak mau Peggy pisah dengan Pak Tony. Coba kita tanyakan lagi deh di depan Peggy nih, teman-teman, di depan Peggy nih saya harus tanya nih, sebutkan daerahnya masing-masing. Setuju Peggy pisah jalan dengan Pak Tony atau tidak setuju? Kalau tidak setuju sebutkan daerahnya. Tuh jangan pisah tuh. Tuh jangan pisah. Oh, tetap kompak tuh. Jangan tinggalkan. Taiwan, Sukabumi, Lombok, Tuh banyak tuh. Jakarta tidak tuh. Taiwan, Kalimantan, Solo, Taiwan, Lombok, jangan pisah. Madiun, Korea, Bandung, Lampung, jangan. Malaysia, jangan. Solo, Taiwan jangan. Klaten, Kalteng, Makassar, Bekasi, Depok, Tasik, Brunei tetap kompak Batam, juga. Cirebon. Negeri juga. Tangerang, Jepang, Tasikmalaya, Bali, Bandung jangan bisa katanya tuh. Madura, Palembang tuh luar biasa. mayoritas. Bang Abe mayoritas, Bang Abe. Mayoritas. Jadi kalau kita mau ulang-ulang terus ya pasti ini harapan publik yang benar-benar murni tanpa ada difabrikasi gitu. Iya. Coba. Tuh jangan pisah tuh katanya tuh. Jakarta aja tuh, Jogja juga tuh, Bangkalan, Qatar tuh, dari Qatar tuh. Papua, Papua juga ada tuh begitu. Riau, jangan bisa Riau. Tuh Gorontalo, wah rame nih. Hong Kong tuh Bang, nyampe Hong Kong. Taiwan juga tuh. NTT. Ini dia lihat sendirilah respon dari netizen ini nih. Ini Tuh nyampe Suria. apa gini? Kenapa saya tanya daerahnya untuk memastikan ini akun atau enggak gitu. Tapi mereka bisa menjawab daerah-daerahnya masing-masing. Jadi mereka ini Ini ada dari Belanda juga ini. kenapa? Ada dari Belanda juga. Dari Belanda, Banjarmasin tuh. Dari Suria, ada Suria tuh. Dari Suria. Sekarang kita ubah pertanyaannya. Siapa yang ingin pisah? Siapa yang ingin Peggy pisah dari Ibnu? Argentina ada tuh, Argentina. Bang Abe, Woi, tadi Ibnu dapat paus 3. gaya banget. Ibnu, Oh, ini lemas sekali wajah, kurang fit ya Pak. Iya, Ibu Sri lagi kurang fit saya. Saya tadi kurang fit juga Kang Tony, tapi saya minum Surbeck tuh, minum vitamin langsung sehat tuh. Saya bawa jalan treadmill. Tadi tensi saya juga rendah banget. Tensi saya tuh di bawah 100 bahkan. Sebelum ini. Apa? Mary, Profesor Pak Tony tetap pilihan terbaik. Terima kasih Mary. Abaikan saja katanya tuh Bang. Jangan pisah, sukses Pak Doni. Tuh, istirahat Bang Doni, jangan dipikirin omongan orang. Luar biasa. Itu kasih tahu sama Ibnu. Itu ada 8 live sejarah-jarahnya aja nggak pernah dapat paus gitu. Dia udah dapat paus 3. Gitu Ibnu kelakuan kau. Luar biasa. Si Ibnu. Semangat Bang Tony. Semangat Pak. Tuh. Kita ngomong aja apa baru-baru aja udah. Kemarin lagi ngomong ya. Naikin Leo Bang, Leo. Bergabung makasih. Pak Tony loves kebon katanya. Masih kebun. Tuh. Nur Cahyati, Pak Tony orang berjasa sama Peggy. Amin. Terima kasih. Jangan dengerin kompor meleduk Pak Tony katanya tuh. Abaikan yang ngoceh-ngoceh katanya itu. Tuh, bahaya kan ini. Ya sebenarnya sih saya kalau mempertahankan prinsip saya ya nggak usah lah dia ini nggak ada masalah sebenarnya kan. Ya nggak. Cuma kan begini. Saya ingin menunjukkan kalau dianggap saya yang selama ini ngatur-ngatur Peggy, memanfaatkan Peggy, kan gitu. Yang paling sadis itu memanfaatkan katanya.
Ada tuh ya salah satu netizen yang paling sadis tuh memanfaatkan Peggy kan itu. Ya, jadi ketika saya berada sama Peggy, orang pemikiran seperti itu kan dianggap saya memanfaatkan Peggy kan. Makanya saya tidak ada kan memanfaatkan Peggy ataupun apa sih menggunakan Peggy untuk apa-apa, nggak ada kan. Makanya saya mau coba, ya sudah nggak ada saya nih kan. Ini itu. Ya, nanti ngomongin saya memanfaatkan lagi enggak kan itu. Kan itu saya mau menyampaikan itu sebenarnya, menunjukkan itu. Nah, terus kedua ya, kalau selama ini saya dianggap menghalang-halangi ibu Peggy nggak boleh ketemu oleh si A si B kan. Nah sekarang juga nanti saya nggak ada, coba Peggy-nya mau nggak walaupun saya udah nggak ada kan. Kalau Peggy-nya mau tanpa saya, orang bisa curiga kan. Berarti selama ini Tony. Tapi kalau nggak ada saya, Peggy-nya juga nggak mau kan, berarti kan sikap Peggy keluarga sendiri kan gitu. Betul. Gitu ya. Dua hal itu yang Tuh, hidup Pak Tony katanya. terima kasih. Siapa Ibnu ya? Itu siapa tuh? Suara siapa tuh? Ahmad, Mas Ahmad. Oh, Hidup Pak Tony. Makasih Mas Ahmad. Ya sama-sama Pak. Ya, jadi itulah hidup Pak Tony. karena ada Hidup suara-suara Leonusi. seperti itu. Jadi jangan dikira saya ini memanfaatkan Peggy kan gitu. Saya ini kesibukan banyak, pekerjaan banyak. Ya mohon maaf, yang lebih menghasilkan pun banyak kan gitu. Cuma kenapa saya harus peduli dengan Peggy kan? Karena tadi ya, Peggy itu meskipun secara hukum ya aman, tetapi secara sosial ini kan zamannya media sosial ya. Sedikit saja Peggy ngomong salah ya, itu bakal rame. Jadi di-judge ya nanti oleh orang yang tidak suka, kemudian disebarkan kan. Itu. Nah, contoh Peggy yang ngomong kenal, awalnya nggak kenal kan, terus ngomong kemudian kenal dengan beberapa terpidana kan. Ya mungkin gara-gara ngomong kenal dengan beberapa dengan Sudirman dan yang lainnya, ada kalimat itu dan yang lainnya, atau nyebut tahu si A atau si B dipahami kenal. Oh ini Peggy nggak konsisten kan itu. Hal-hal kayak gitu kan akhirnya jadi digoreng oleh orang yang tidak suka dengan Peggy kan, untuk mempengaruhi publik kan gitu. Iya. Peggy merasakan nggak hal itu? Iya, merasakan Pak. Nah, tetapi tadi saya katakan ketika Peggy itu di podcast ya, atau di wawancara yang durasinya lama ya, yang potensial kalau lama itu kan potensial ngomong itu bisa banyak tuh kan. Ya. Iya. Nah, itu yang menurut saya harus didampingi kan gitu. Nah, untuk mengantisipasi hal-hal yang Peggy salah ngomong, Peggy kan tahu sendiri kalau ngomong terburu-buru itu masih. Nah, jadi hal itu sebenarnya antisipasinya, tujuan tim penasihat hukum atau saya secara kuasa hukum juga mendampingi Peggy terus. Urusan tato aja kau panjang Peggy. Kau masih ingat urusan tato panjang? Nah, kan? Iya, Mas. Coba. Ya enggak? Coba bayangkan kalau saya tidak kanter itu. Bener. Bisa tergiring gitu, seolah-olah Peggy ini dengan tato ini orang yang bersalah lah, orang yang terlibat lah ya, kan gitu. Iya. Karena saya counter kan dengan fakta bahwa memang yang dicari penyidik masalah tato itu adalah artinya kan, tato itu lambang apa kan itu. Dan itu nggak ada di amar putusan, bahkan di Mahkamah Agung sekalipun kan bisa dikantor dengan cepat tuh, sederhana.
Jadi kesimpulannya sih sebenarnya saya mendampingi Peggy keluarga itu karena Peggy dan keluarga juga ya merasa nyaman ya Peggy ya. Iya, bener Pak. Merasa nyaman dengan saya dan itu sebenarnya. Nah, lalu kemudian kalau ada orang yang dikira memanfaatkan, dikira menghalang-halangi lah, mengatur semua Peggy. Nah, ya sudahlah kalau begitu kan nanti saya akan kembalikan lagi ke keluarga Peggy gitu loh kan. Gitu loh, ke Peggy dan keluarga. Saya ingin menyampaikan, udahlah coba nggak ada saya deh, biar saya nggak dituduh-tuduh lagi kan gitu. Kang, Itu tunggu dulu, Kang. sebenarnya sih. Dituduh-tuduh ini ngomong dituduh mulu nih. Belakangan ini ada juga yang lagi dituduh nih, Kang. Apa tuh? Kasus judi online yang lagi rame katanya. Katanya inisialnya Mr. T. Ini bukan Mr. Tony kan? Harus dipastikan dulu. Katanya. Kemarin kan ada ketua BPMI bilang tuh judi online ini rame karena Mr. T, tapi ini bukan Mr. pengacara Tony kan? Itu udah diklarifikasi, jangan merasa tertuduh ya Kang ya. Siapa sih itu ya? Gak apa-apa, itu bercanda aja Kang. Bercanda maksudnya. Iya, maksudnya saya juga baca beritanya itu. Ya kita lihat lah, itu besok diperiksa di Bares Krim. Oke, itu saya. Besok diperiksa. Nah, tadi soalnya ngomong tertuduh. Ini ya kita bercandain dikit lah supaya nggak serius-serius banget ini. Itu apa katanya di sini? Mr. T ini. Siapa tadi komentarnya? Mr. T. Mr. Tobleron katanya ini dari Aida Tople Salon dan Skincare. Mr. titik-titik ya udah gitu lah. Ya pokoknya Peggy kau tetap jalan sama Bang Tony kalau dari aku. Siap Bang. Gitu ya. Kau ingat awal dari yang kau lakukan hari-hari ini dan lebih selektif lagi di media juga hati-hati untuk bicara gitu ya. Bisa mungkin lebih selektif dan kalau ada yang serius-serius kayak gitu minta didampingi selalu pengacara. Kalau misalnya dialog yang rame-rame dan lain sebagainya ini kan pasti kan dibawa juga karena gimana pun novumnya Kasaka Tatal kan menghadirkan putusan pra peradilan sebagai novumnya mereka gitu. Jadi kamu akan tetap dibawa-bawa dalam PK-nya Saka Tatal gitu. Sebisa mungkin ya minta advis, minta nasihat-nasihat hukum dari si pengacara kamu, termasuk Kang Tony gitu. Harus bicara apa kalau ditanya media kayak gini, Kang Tony gitu. Tanyalah. Gitu. Ini ada komentar dari 2 John. Justru kalau Tony mundur, ini Bang Abe ada komentar dari John. Justru kalau Tony mundur, peluang buat yang iri masuk ke Peggy katanya. Waduh. Iya. Ya, analisa netizen kan kadang. Ya. Analisa netizen kan kadang cerdas juga ya. Pengacara yang iri katanya, yang mau masuk. Bukan, ya orang yang iri itu ya orang yang iri itu kan di sini analisanya menyebut orang yang iri masuk ke Pegan gitu nanti kalau Tony mundur kan. Saya buah sudah muntah. Oke, sebentar ya. Oke lah Kang Tony, aku harus cabut dulu ini. Ini sudah diingetin nama si Sip. Tidur Bang. Oke. Siap. Kita semoga sukses terus. Amin. Tetap semangat Amin. Peggy dan Kang Tony. Amin Dan Bang. Amin. di penghujung ini Peggy kau kasih teaser dulu kan kau udah jadi presenter di iNews nih, presenter pengganti kemarin. Iya. Caranya gini, saksikan AB Plus gitu. Saksikan AB Plus Besok Senin jam 8 malam. ya, saksikan AB Plus besok Senin jam 8 malam. Mantap. Tonton semua. Tonton semuanya. Ya, Karena temanya AB gitu loh. Plus luar biasa. Temanya Peggy.
Temanya apa bang? Eksklusif. Ibtu Rudiana belak-belakan gitu. Ya, jadi temanya eksklusif. Ibtu Rudiana belak-belakan. Jangan lupa saksikan teman-teman. Luar biasa. Thank you untuk Peggy. Semuanya- Cocok kan Peggy kan? Semua Skincare-nya netizen. skincare-nya udah cocok tuh kan, udah dapat udah punya skincare, udah glowing. Nah, gimana Kang Tony? Gimana? Semua netizen yang sudah mendukung, sudah memberikan semangat, ya, mengapresiasi, saya sampaikan terima kasih kepada seluruh netizen yang live ini ya. Pokoknya saya tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi untuk semuanya saya ucapkan terima kasih. Salam hormat buat netizen semuanya. Biasa. Thank you Kang Tony, thank you Kang Peggy. Terima kasih untuk semua netizen juga. Tetap semangat dalam perjuangan kemanusiaan. Apa yang dimulai jangan serta-merta diakhiri, karena perjuangan kemanusiaan nggak boleh berhenti kawan-kawan. Amin. Dan Amin, amin. jangan mau patah arang, jangan mudah patah arang hanya karena intrik-intrik yang hadir belakangan. Oke? Amin, amin, amin. Dalam relnya, fokus dalam relnya. Siap. Siap, amin bro. Thank you Peggy, thank you Oke. Kang. Ya. Assalamualaikum Kang. Makasih ya Pak. Makasih Pak Tony. Malam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bang Abe, Peggy. Salam buat semuanya Pak Tony. Bang Abang. Makasih Bang. Ya. Salam buat keluarga Bang. Pak, salam. Assalamualaikum. Apa masalahnya ya kok sampai-sampai Bapak Tony RM ini mau mengundurkan diri? Jadi tadi teman-teman sudah menyaksikan sendiri penyebabnya apa kok Pak Tony mau mengundurkan diri dari pengacaranya Peggy Setiawan setelah mengetahui dan disampaikan oleh Abraham Silakan Tony Peggy Setiawan ini merasa keberatan dan menangis ya, kayaknya sedih banget apabila Peggy Setiawan ditinggal oleh pengacaranya Pak Tony, dan harapannya Peggy Pak Tony tetap berada dan bersama keluarganya karena selama ini sudah banyak membantu dan sudah enak, komunikasi itu sudah nyambung nyaman. Jadi kalau seandainya Bapak Tony keluar atau mundur dari pengacaranya Peggy Setiawan, maka Peggy Setiawan itu akan sedih dan kehilangan pengacara, karena selama ini Bapak Tony yang selalu mendampingi Peggy Setiawan ke mana-mana, baik ke stasiun televisi maupun ke podcast-podcast gitu ya. Jadi Bapak Tony ini selalu mendampingi, maka si Peggy Setiawan itu keberatan karena dianggap kakak yang kedua katanya, kakak yang kedua. Jadi Bapak Tony ini dianggap saudara, dianggap sebagai saudara karena Peggy Setiawan. Makanya Peggy Setiawan itu sedih dan menangis ketika Abraham Silakan menyampaikan hal seperti itu ya. Jadi intinya teman-teman dan netizen-netizen itu mendukung, banyak yang mendukung Bapak Tony itu jangan meninggalkan Peggy Setiawan gitu ya. Karena kalau seandainya tidak dikawal tentunya ada apa-apa gitu ya, karena lawan-lawannya itu masih banyak. Ada orang yang suka sama Peggy dan ada juga yang tidak suka, maka orang yang tidak suka itu akan menyerang Peggy Setiawan. Oke, terima kasih buat teman-teman semua, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.